Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dan tema kita pagi ini yaitu kreativitas tanpa batas. Ini narasumber kita sudah hadir yaitu Bu Sumina. Kita sapa dulu. Halo Bu Sumina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana, lancar perjalanan walaupun hujan hari ini ya? Lancar, Alhamdulillah, hujan berkah. Wah, hujan berkah gitu ya. Nah pemirsa, salah satu kreativitas dari Ibu Sumina ini bisa mengolah limbah, bahkan yang orang mungkin tidak menyangka bisa menjadi sebuah produk, sekarang sudah bisa menjadi sebuah produk dan berhasil juga, bahkan berkompetisi di ajang nasional juga ya Bu ya. Iya. Kayak gitu. Tapi sebelum kita menggali tentang produk-produknya, bagaimana proses perjalanannya, pengen tahu dong Bu, background dari seorang Bu Sumina ini asalnya dari mana, sebelumnya menjadi profesinya seperti apa gitu. Oke. Nama saya Ibu Sumina. Saya berasal dari tanah kelahiran Nganjuk, Jawa Timur. Itu udah 5,5 abad yang lalu lebih. Yeah. Jadi terus waktu kelas 4 orang tua hijrah ke Bengkulu untuk mengikuti program transmigrasi. Jadi di daerah transmigrasi itu dengan adanya buka lahan baru akhirnya kan bercocok tanam. Yeah. Jadi di situ basicnya saya mengikuti orang tua bertanam. Iya, bercocok tanam ya. Iya, seperti itu. Dan sekarang menetap di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Ya, Okay. dari pertama datang sampai sekarang. Tahun kapan? Masih ingat nggak pertama kali datang ke Bengkulu? Tahun 1982. Wah, Iya. lama ya. Iya. 82, 92, 2002 gitu kan. 2023 sekarang iya, ya gitu iya. ya. Udah puluhan tahun berarti sudah menetap di Bengkulu Tengah. Iya, gitu. di Bengkulu Tengah. Oke, berarti kalau aktivitas sebelum menjadi pengrajin ini ya, di industri kreatif ini bercocok tanam, ikut orang tua aja. Iya, waktu itu bercocok tanam sebagai ibu rumah tangga yang ada di desa. Jadi bergabung dengan yang lain bercocok tanam karena lahan masih luas kan waktu itu. Jadi belum ada kegiatan lain, mau acara keluar juga belum ada, akses masih buntu. Bercocok tanam, menanam sayur seperti itu. Iya. Nah, ide pertama nih gitu kan. Iya. Bisa diceritain nggak proses pertama kali menemukan pelepah pisang atau batang pisang ini menjadi sebuah produk? Awalnya dari mana ceritanya? Oke, waktu itu kan kita lagi bercocok tanam, jadi kan hasil dari tanaman kita tuh kan melimpah. Jadi kita jual, terus akhirnya dengar dari dinas itu ada acara bazar atau pameran produk hasil dari tanaman, jadi saya ikut. Dengan adanya ikut itu, saya langsung diikutkan untuk disuruh itu ikut acara penilaian wanita tani teladan. Waktu itu alhamdulillah dapat peringkat 1 sebagai wanita tani teladan di tingkat kabupaten. Waduh, luar Habis biasa ya. itu ada acara lagi kan, dengar informasi ada lomba industri kreatif tingkat kabupaten. Tapi bahan bakunya harus lokal. Jadi saya disuruh ikut. Jadi saya pikir apa yang mau saya buat, dan waktu saya menanam itu kan ada batang pisang itu kan banyak banget, tidak terproduksi, mubazir aja, busuk menjadi sampah kan? Jadi sampah ya. Jadi saya otak-atik lah sambil duduk itu, sambil mikir aku mau ikut lomba seperti itu. Jadi karena saya tarik-tarik seperti ini. Ya, boleh. Oke, ini kan kuat banget. Jadi waktu itu saya kepikir untuk dibuat buat tas seperti itu, tas
tas kecil, tas souvenir, terus sama bros. Berarti saat itu benar-benar sendiri, maksudnya memikirkan sendiri apa ya gitu, dan melihat peluang itu, ada yang mengarahkan kah pelepah pisang atau memang ibu sendiri? Sendiri waktu itu. Saya masih di kebun itu sambil mikir. Jadi di bawah pohon kacang saya mikirnya itu. Ini saya tarik-tarik seperti ini kan. Loh, ini lo kuat kayaknya, saya pikir gitu kan. Oh iya. Akhirnya saya ambil yang di batang yang kering-kering itu masih untuk uji coba dulu. Jadi memang belum bikin yang bahan bakunya. Yeah. Saya bawa pulang itu kan, oh, bisa. Terus besoknya saya coba, saya keringkan itu kan, saya ambil memang kan. Setelah kering saya cuci, saya keringkan lagi, baru saya coba. Jadi saya ikut yang ini aja gitu. Akhirnya dapat juara 1 lagi tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Ya. Itu berarti produk pertamanya tas ya? Iya, tas sama bros. Sama bros. Brosnya dianyam juga? Saya anyam berbentuk bunga raplesia waktu itu. Oh, malah langsung ada ide kreatifnya, iya, identik Bengkulunya ya? Iya, saya bikin raplesia. Terus kelang berapa ini ada kan dibawa ke provinsi untuk lomba. Ya. Alhamdulillahnya nggak dapat. Alhamdulillahnya nggak dapat. Terus ada informasi lagi. Ada yang menghubungi, Ibu, ini ada penilaian duta kreatif tingkat nasional. Ibu ikut. Saya bilang, apa ya saya bisa, wong saya ini lowong desa. Saya bilang seperti itu kan. Ibu pokoknya maju aja, pede aja. Jadi dari kantor kami rekomendasi ke Ibu. Iyalah, tapi jangan dilepas, dipandu ya, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya kan ikut dan memenuhi persyaratan yang diajukan seperti apa gitu kan, banyak persyaratannya. Di situ kandidatnya itu nasional kan? Se-Indonesia berarti? Iya, 400 lebih. Kalau tidak salah itu kayaknya 449 seperti itu. Jadi satu kategori diambil satu, enggak kok 1, 2, 3 seperti itu enggak. Jadi ada 14 duta itu masing-masing mewakili satu kategori masing-masing. Mewakili satu kategori masing-masing. Di situ 14 duta. Terus waktu itu ada telepon, saya diundang ke Jakarta masuk penganugerahan di stasiun TV nasional seperti itu. Jadi gimana saya berangkatnya, saya kan masih bingung. Nggak taunya sudah mereka tanggung semua, tapi kan karena wong desa dari gimana saya mau berangkatnya, cuma dapat berita harus berangkat. Itu berarti proses seleksi awalnya mengirimkan produknya atau mengirimkan videonya atau seperti apa? Iya, video dan foto-foto produk. Terus karena itu kita dituntut untuk di acara itu, kita itu dituntut untuk tidak memikirkan diri sendiri. Harus bermasyarakat, berguna untuk orang lain seperti itu. Jadi programnya itu adalah pemberdayaan seperti itu. Jadi harus bermanfaat untuk orang banyak. Jadi di situ terus ada survei juga sebelum ke nasional itu, ada tim dari pusat itu turun seperti itu. Jadi kita memang banyak waktu itu juga, sampai sekarang juga produksi kan banyak, jadi bahan-bahan baku juga banyak. Terus akhirnya dapat itu panggilan ke salah satu TV nasional untuk penganugerahannya. Berarti ke Jakarta dong? Iya, waktu itu Kak. Terus suami juga ikut diundang untuk menemani untuk penganugerahannya. Seperti itu. Itu tahun kapan? 2014. Kalau ibu pertama kali terjun? 2012. Oh alah. Jadi kelang 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Sesampai di situ saya kagetnya tuh gini. Kenapa? Kan saya tahu dari 14 juta itu kan nama-nama itu kan memang ada. Saya tengok tuh kok saya cewek sendiri. Jadi di antara 14 orang itu ya? 14 juta itu saya cewek sendiri. Saya masuk agak-agak minder juga masuk ke stasiun TV, terus dengan orang-orangnya yang ini ternyata orang-orang hebat semua. Oh iya. Siapa aja saat itu masih waktu ingat? Itu salah satunya Bang Nadine Makarim. Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan. Ya kebetulan kemarin satu leteng.
Di duta itunya Duta ya. Hasanah ya. Terus siapa itu? Dr. Gamal Abin Said. Berarti itu kategorinya ada mungkin bidang IT-nya, bidang kesehatannya gitu ya. Iya. Bidang kreatifnya gitu ya. Mas Jaya Setiabudi. Iya. Terus- Orang-orang hebat semua berarti itu, Bu. Ya? Iya. Terus siapa itu? Eko Dadi. Jadi memang satu. Terus yang dari Medan ada satu. Dari Sumatera dua. Saya sama Pak yang dari Medan satu. Pak siapa ya? Apa ngambil tentang apa beliau? Dia limbah juga. Oh, limbah juga. Limbah yang apa? Dia guru honorer. Iya. Terus ada juga yang produksi sidat. Di situ ada yang disabilitas itu Iya, juga ada disabilitas, satu. ya. Jadi di situ saya cewek sendiri, orang desa sendiri, ketemu sama orang-orang hebat. Apa yang dirasakan saat Terus itu? saya tuh ini bersyukur atau bingung atau gimana gitu. Iya. Baik, tapi ditahan dulu mungkin ceritanya. Nanti kita akan tanya-tanya juga untuk proses pengolahannya, produk apa saja dan sejauh apa perkembangan dari produk Ibu sendiri ya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.